Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yuniza Fitri, NIM 2018-04-013 dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan dua mata kuliah di implementasi di tugas PBO dan web. Pertama ada satu yaitu ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu inventaris ada untuk memungkinkan kebutuhan sekolah. Inventaris biasanya untuk memudahkan dan memperlancar arus barang melalui proses produksi, khususnya bagi sarana dan prasarana sekolah. Keberadaan inventaris juga memungkinkan pemanfaatan realistis dan perlengkapan kebutuhan yang diperlukan. Menurut definisinya, inventaris mengacu pada persediaan segala barang, sumber daya yang digunakan dalam kebutuhan organisasi yang berbentuk barang mentah, pekerjaan dalam proses, barang jadi, suku cadang, komponen, maupun ketersediaan. Perkembangan sistem informasi ini sangat terasa manfaatnya dalam membantu permasalahan dalam proses suatu kegiatan yang umumnya untuk menggunakan peranan teknologi yaitu pengolahan data barang, pengolahan data jual beli, pengolahan data kepegawaian, pengolahan data inventaris barang, dan lain-lain. 1. Manfaat. Isinya adalah sistem informasi inventaris barang dapat meningkatkan pengolahan barang yang tersedia di lingkungan sekolah dengan baik, mempermudah pengolahan data barang tersedia dan jumlahnya dalam pencarian aset barang berdasarkan kategorinya, menambahkan sistem informasi sekolah dalam inventaris barang, dan membantu sekolah dalam pengolahan data inventaris. Yang kedua ada kebutuhan sistem, yaitu sistem operasinya menggunakan Windows 7, aplikasinya yang terdiri dari NetBeans, PHP, Java, dan Visual Studio Code. Hardware laptop yaitu ada RAM 4 GB, operating system Microsoft Windows 2010, AMD A9, keyboard, dan mouse. Bab 2 ada perancangan, yaitu ada diagram activity. Di sini ada admin dan sistem. Pembelian barang sistem ke admin, yaitu 1. Admin login terlebih dahulu, lalu sistem validasi data, jika benar maka masuk login, apabila salah maka ada pesan kesalahan, lalu masuk ke menu pembelian, lalu data diinput, lalu mengirim data, lalu data dikirim, menginput data pembelian, dan menyimpan data yang sudah dibeli. Data masuk ke pembelian, data tersimpan, dan selesai. Yang kedua ada pegawai dan sistem. Pertama-tama, pegawai masuk, menerima barang, menyimpan data barang yang sudah diterima, data barang penerimaan, input data barang, dan juga bisa update stok, dan selesai. Yang ketiga ada staf sistem, yaitu pertama staf masuk, membuat laporan, sistem memproses laporan, sistem mencetak data, sistem menampilkan data, dan selesai. Yang keempat ada kepala gudang. Ke-1 kepala gudang masuk, login dahulu, apabila berhasil, maka validasi berhasil. Apabila salah, kembali ke login dengan pesan gagal. Apabila validasi berhasil, maka sistem akan menampilkan pengolahan barang ke user. Kepala gudang juga bisa mengubah atau mengganti password, dan selesai. Lalu ada struktur dan tabel dan relasi. Di sini ada pegawai, ruang, barang, jenis barang, dan laporan. Pegawai terdiri dari ID pegawai, nama pegawai, username, dan password. Ruang memiliki ID ruang, nomor ruang, nama ruang. Barang memiliki kode barang, nama barang, merek, nilai, letak ruang, dan kondisi. Jenis barang memiliki ID jenis dan jenis barang. Laporan terdiri dari ID pegawai, nama barang, barang masuk, dan barang keluar. Relasinya pegawai dan ruang yaitu one to one. Lalu pegawai dan barang yaitu many to one. Barang dan ruang yaitu many to one. Barang dan laporan yaitu one to many. Barang dan jenis barang yaitu one to one. Lalu di bab 3 ada implementasi. Implementasi ini terdiri dari web dan desktop. Pertama-tama saya akan menjelaskan di tampilan web. Kita pertama-tama buka ke localhost terlebih dahulu.
Lalu kita pilih phpMyAdmin. Di sini database-nya inventaris barang yang berisi tabelnya yaitu lima tabel, yaitu ada barang keluar, barang masuk, data barang, laporan, dan pegawai. Lalu kita ke webnya. Ini adalah tampilan awal. Pertama-tama kita harus buat database untuk login. Karena saya di sini sudah membuat, maka saya tinggal masuk dengan username Ninis, dengan password Ninis 002 dan login. Ini adalah tampilan awal di dashboard. Ini dashboard berisi barang, barang masuk, barang keluar, pegawai, dan laporan. Tabel ini sudah memanggil secara otomatis. Maka apabila kita klik barang, maka akan menginput data barang. Dan di sini saya akan masukkan kode, misalkan 002, nama barangnya kursi, dengan merek Olimpik, dan nilai misalkan 10, letak ruangnya kelas 11, dan kondisinya baik. Lalu kita simpan. Kalau di sini tidak ada, maka kita akan edit. Kita tulis lagi kursi, dan kita update. Maka akan tercetak. Lalu kita akan hapus data, maka akan terhapus. Di data pegawai juga sama, di data barang masuk juga sama, data barang keluar juga sama. Dan laporan ini mengambil data yang ada di data pegawai, barang masuk, dan barang keluar. Ketika kita logout, maka otomatis akan masuk ke login untuk masuk ulang. Berikut saya akan lampirkan beberapa shortcut. Pertama, kita buat koneksi untuk menghubungkan ke database-nya, yaitu dengan menggunakan MySQL Connect dengan localhost atau root. MySQL Select DB-nya harus sama sesuai dengan database. Karena di sini saya menggunakan inventaris underscore barang, maka namanya harus sesuai. Ini adalah source code yang saya buat. Ini adalah pemanggilan-pemanggilan yang ada di dashboard menggunakan style CSS. Lalu kita lanjut ke implementasi yang di NetBeans. Ini adalah tampilan awal yang ada di NetBeans. Kita masukkan username-nya sama, Ninis, dengan passwordnya Ninis 002. Administrator ini bisa dipilih untuk admin atau pegawai. Kita bisa pilih bebas, mau admin atau pegawai. Kita klik admin, lalu kita login. Apabila username dan password benar, maka akan ada pesan login berhasil, selamat datang Ninis. Dan nama ini sesuai dengan nama username yang sudah ditulis. Oke. Ini adalah tampilan awal di menu inventaris barang yang berisi data barang, data pegawai, laporan, barang masuk, dan barang keluar. File ini berisi untuk logout dan keluar. Kita klik data barang. Kita akan masuk ke barang, yaitu kita input dengan kode barang 001 dengan nama barang meja, dengan merek Olimpik, dengan nilai 10, letak ruangnya kita simpan di kelas 11, kondisinya baik. Lalu kita simpan, maka akan ada pesan data berhasil. Klik OK, maka data tersebut akan masuk ke tabel.
Dan kita akan edit, meja kita ubah menjadi kursi. Kita simpan, karena tidak boleh sama, maka data berhasil. Oke. Langsung kita klik. Kita coba lagi dengan bor. Kita simpan. Papan tulis. Maka data berhasil. Lalu kita clear, kolom yang ada di sini akan terhapus. Lalu kita next kembali ke data pegawai. Di data pegawai memiliki NIP, nama, username, untuk masuk terlebih dahulu ke sistem. Ini adalah tabel yang saya sudah buat dan saya sudah masukkan data-datanya. Kita next kembali, kita ke barang masuk. Di barang masuk pun sama, hanya yang berbeda di buttonnya hanya menampilkan edit, simpan, dan kembali. Begitupun sama di barang keluar. Lalu, laporannya akan tercetak yang ada di pegawai, barang masuk, dan barang keluar. Ketika kita klik file, kita klik keluar, maka akan ada pesan Anda yakin ingin keluar dan memiliki dua pilihan, yaitu yes atau no. Apabila kita yes, maka kita kembali ke menu awal. Apabila kita logout, maka akan ada pesan Anda yakin ingin logout, apakah ya atau tidak. Apakah kita klik ya, maka akan kembali ke login. Saya akan menampilkan source code-nya. Source code ini memanggil select bintang pegawai mana username itu username, lalu kita panggil ke menu dengan catatan hasil username ini yang sudah kita buat. Ini adalah source code koneksi di MySQL untuk menghubungkan ke database. Ini adalah source code yang ada di menu. Kata barang masuk dan barang keluar kita simpan di sini. Pesan-pesannya kita simpan di sini dengan kita mendesain di sini untuk panggilan laporan B dengan new laporan visible through this disposal. Dan ini adalah source code untuk pemanggilan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.